Di sebuah kota kecil yang tenang, Nenek Tina, seorang wanita tua yang hidup sederhana, ditilang dan dipukul oleh petugas polisi muda bernama Bribka Dika saat hendak ke pasar. Nenek Tina akhirnya dibawa ke kantor polisi. Perlakuan tak manusiawi ini dilihat oleh salah satu warga yang melintas. Pada siang harinya, anak Nenek Tina, seorang pria bernama Akbar, pulang ke rumah dan mendapati bahwa rumahnya kosong. Merasa ada yang tidak beres, dia segera bertanya ke warga sekitar. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Akbar segera mendatangi kantor polisi tersebut. Sesampainya di sana, kejadian menegangkan terjadi hingga membuat Kapolsek turun tangan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Siapa sebenarnya Nenek Tina? Penasaran bagaimana ceritanya? Langsung saja kita simak cerita ini. Dan jangan lupa subscribe, share, dan like channel Okti Story. Silahkan komentar pendapat kalian ya. Di sebuah desa kecil bernama Sumbersari, yang terletak di antara hamparan sawah dan lereng perbukitan, hidup seorang perempuan tua bernama Tina, atau lebih dikenal oleh penduduk sekitar sebagai Nenek Tina. Ia bukan orang penting di mata dunia, tapi bagi masyarakat Sumbersari, Nenek Tina adalah seperti akar dari pohon yang tenang, diam, sederhana, tapi menghidupi. Setiap pagi sebelum fajar benar-benar menyingsing, Nenek Tina telah bangun. Tubuh renta itu, meski sudah melewati lebih dari 7 dekade usia, tetap bergerak dengan lincah. Ia mengenakan kain batik tua warisan ibunya, dan menjerangkan air di atas tungku kayu. Suara ayam jantan, derit angin yang menyusup celah jendela, dan dentingan sendok di dalam cangkir kopi menjadi lagu pagi yang menenangkan. Di luar, embun masih menggantung di ujung daun pisang, dan kabut tipis menyelimuti kebun kecil di samping rumahnya. Di sanalah ia menanam cabai, tomat, dan beberapa rumpun bayam. Hasilnya ia jual sendiri di pasar kecamatan setiap hari. Meski hidup seorang diri, Nenek Tina tak pernah merasa sepi. Rumahnya memang sunyi, tapi kenangan yang bertebaran di setiap sudutnya berbicara padanya setiap waktu. Foto anak laki-lakinya terpampang di dinding ruang tamu, berdiri gagah dan tatapan mata yang lurus ke depan. Akbar Wibowo, anak semata wayangnya, kini tinggal di Jakarta karena pekerjaan. Ia jarang pulang, tapi setiap kali datang, ia selalu mencium tangan ibunya dengan takzim dan memijat pundak Nenek Tina sambil bercerita pelan. Meski Akbar pernah mengajaknya tinggal di kota, Nenek Tina selalu menolak. Ibu sudah terlalu tua untuk pindah-pindah bar. Di sini ibu tahu semua orang, dan semua orang tahu ibu. Hiduplah yang sederhana, itu cukup, begitu katanya saat terakhir kali Akbar pulang. Hari itu, matahari sedikit lebih terik dari biasanya. Langit biru tanpa awan membentang di atas karang jati, dan jalan-jalan kecil desa mulai dipenuhi aktivitas. Nenek Tina mengenakan baju kurung biru muda dan kain batik coklat tua. Ia baru saja menyusun hasil panen di keranjang motornya. Tomat merah mengilat, cabai rawit hijau, dan beberapa ikat kangkung yang masih basah sisa embun pagi. Motor matiknya, meski sudah cukup tua, selalu ia rawat. Surat-surat lengkap, helm SNI menggantung di stang, dan lampu menyala dengan baik. Ia memang bukan orang sembarangan soal aturan, terutama dalam berkendara. Nenek Tina melintasi jalan aspal yang menghubungkan Karangjati dengan Pasar Kertamukti. Hanya sekitar 15 menit jaraknya. Tapi di pertigaan yang mengarah ke jalan utama, sesuatu yang tidak biasa menunggunya. Seorang pria berpakaian polisi berdiri di bawah pohon flamboyan yang sedang mekar. Ia sendirian, wajahnya tertutup kacamata hitam, tubuhnya sedikit bersandar ke motornya yang diparkir miring di bahu jalan. Ketika Nenek Tina melintas, pria itu mengangkat tangan, menyuruhnya berhenti. "Berhenti, Nek, boleh saya lihat surat-surat kendaraan ibu?" tanyanya. Nada suaranya terdengar sok berwibawa, tapi ada aroma licik yang samar dalam caranya bicara. Nenek Tina menepi dan menghentikan motor. Ia membuka tas kainnya dan dengan sabar mengeluarkan dompet kecil berisi STNK dan SIM. Dengan tangan sedikit gemetar karena usia, ia menyerahkannya pada polisi itu. "Nih Pak, semua lengkap," ujarnya sopan. Polisi itu meneliti sebentar, lalu mengernyit. "Bu, STNK-nya ini kayaknya sudah kadaluarsa ya?"
Nenek Tina mengangkat alis. Wah, ndak, Pak. Itu baru diperpanjang bulan kemarin. Masih ada capnya kan? Polisi itu mengerutkan dahi, lalu berpura-pura memeriksa kembali. Lampu belakang ibu mati juga, dan helmnya kurang standar. Nenek Tina langsung turun dari motornya dan menyalakan lampu belakang. Menyala. Lalu ia tunjukkan helm yang ada logo SNI besar di bagian belakang. Ini helm saya, Pak. Standar, saya ndak bohong. Namun polisi itu hanya mengangguk-angguk kecil, seolah tak peduli. Ya udah, ikut saya ke kantor ya, Bu. Kita bereskan di sana. Nada itu terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Ada penekanan yang membuat Nenek Tina merasa tidak nyaman. Beberapa warga mulai memperlambat kendaraan, memperhatikan dari kejauhan. Nenek Tina yang merasa tidak bersalah mencoba menolak dengan halus. Pak, saya ini cuma mau ke pasar. Tolonglah, saya ndak langgar apa-apa. Kalau ada yang kurang, saya perbaiki. Tapi jangan dibawa-bawa begini, saya takut. Pak, saya tidak bersalah. Kalau mau tilang, silakan. Tapi saya tidak akan ikut ke kantor. Saya cuma orang tua yang mau jual sayur, katanya, tegas namun tetap sopan. Polisi itu tampak kesal. Suaranya mulai meninggi. Ibu jangan ngelawan ya, ini perintah. Saya ndak ngelawan, Pak. Saya cuma minta diperlakukan dengan adil. Polisi itu mengedarkan pandangannya, mungkin mulai sadar bahwa beberapa warga memperhatikan dari jauh. Ia mendekat, suaranya ditekan. Kalau ibu masih keras kepala, saya punya hak untuk bawa ibu. Jangan bikin malu diri sendiri, Bu. Dan mungkin karena kesabaran si polisi telah habis, atau karena gengsi yang tercoreng oleh seorang nenek tua, ia bergerak cepat. Dengan kasar, ia memukul kepala Nenek Tina hingga berdarah dan menariknya ke arah mobil patroli. Ayo ikut saya sekarang, bentaknya. Nenek Tina tersentak, tubuhnya yang rapuh terguncang. Ia hampir terjatuh, tapi segera berdiri lagi, walau nafasnya mulai terengah. Hei, Pak, jangan kasar sama orang tua, teriak seorang pria bernama Pak Budi dari seberang jalan. Pria itu berlari kecil ke arah mereka. Nenek Tina ndak salah, Pak, saya saksi. Semuanya lengkap, jangan main paksa. Polisi itu melotot ke arah pria itu. Urusan saya dengan ibu ini, Bapak jangan ikut campur. Nenek Tina menahan sakit di lengannya. Tapi ia menatap Pak Budi dan menggeleng pelan. Ndak apa, Pak Budi, biar ibu ikut. Biar Allah yang lihat semuanya. Dengan langkah berat dan tubuh yang mulai gemetar, ia masuk ke dalam mobil patroli. Suasana hening. Mobil itu melaju pelan, meninggalkan keranjang sayuran di pinggir jalan, dan meninggalkan luka yang tak terlihat. Bukan pada tubuh Nenek Tina, tapi pada martabatnya sebagai manusia yang seharusnya dilindungi hukum. Salah satu warga yang melihat dari jauh segera menghampiri Pak Budi, bertanya ada apa. Pak Budi hanya menggeleng pelan. Wah, itu Nenek Tina ya? Kok ditilang? Ndak tahu, saya juga heran. Lengkap semua. Itu polisi, bukan dari polsek sini sepertinya. Dan hari itu, Nenek Tina yang tak pernah berbuat salah, dibawa seperti penjahat ke kantor polisi yang belum pernah ia datangi seumur hidupnya. Siang itu, langit mulai meredup. Awan menggumpal di ufuk barat, pertanda hujan, sebentar lagi turun. Sebuah mobil hitam melaju pelan memasuki jalan kecil menuju ujung desa Karangjati. Mobil itu berhenti di depan rumah, dengan taman kecil yang penuh pot bunga. Dari dalam mobil, keluar seorang pria berusia akhir 30-an. Rambutnya rapi, wajahnya bersih, dan tatapannya tajam. Ia membawa ransel kecil dan oleh-oleh dalam plastik putih. Langkahnya mantap, tapi begitu berdiri di depan pagar, ia ragu sejenak. Ada yang aneh. Biasanya, begitu mobilnya berhenti, suara langkah tergesa-gesa sang ibu sudah terdengar dari dalam rumah. Biasanya aroma sayur lodeh atau teh panas menyambutnya. Tapi kali ini, sepi. Terlalu sepi. Ia membuka pagar pelan. Engselnya berderit lirih. Bu, panggilnya dari depan pintu. Tak ada jawaban. Pintu depan tidak terkunci. Ia membukanya perlahan dan masuk ke dalam rumah. Ruangan itu rapi seperti biasa. Tapi, segelas kopi dingin masih ada di meja dapur. Kursi rotan tampak bergeser,
seolah ditinggalkan terburu-buru. Pria itu mengerutkan kening. Ia meletakkan ransel di sofa, lalu berjalan ke dapur. Kompor mati, nasi sudah matang, tapi belum disendok ke dalam tudung saji. Semua terasa menggantung, seperti waktu tiba-tiba berhenti beberapa jam lalu. Ia mengambil ponsel dan mencoba menelepon ibunya. Tak aktif, detak jantungnya mulai meningkat. Ia keluar rumah dan menghampiri tetangga terdekat, rumah Pak Budi. Pak Budi sedang duduk di teras sambil menambal jala ikan. Begitu melihat Akbar, ia segera berdiri. "Loh, Ton, kamu pulang?" tanyanya dengan senyum lebar. Tapi rautnya berubah cepat saat melihat wajah Akbar yang cemas. "Iya, Pak, tapi ibu di mana ya? Rumah kosong, ndak ada kabar." Pak Budi diam sejenak. Ia menatap ke jalan lalu menatap Akbar lagi pelan-pelan. "Kamu belum tahu ya?" Akbar menegang. "Tahu apa?" Pak Budi menghela napas panjang, lalu menunjuk ke arah jalan pertigaan. "Tadi siang ibumu ditilang di sana, sama polisi yang saya ndak kenal. Bukan dari pos sini kayaknya. Saya lihat sendiri. Katanya melanggar, tapi saya tahu ibu kamu lengkap semua." Akbar langsung melangkah maju. "Ditilang? Terus diajak ke kantor polisi. Tapi caranya kasar, Ton. Ibu kamu sempat nolak. Polisi itu mukul kepala ibu sampai berdarah. Kasar. Saya mau bantu tapi semua terjadi cepat. Saya ikut kejar sampai ujung jalan, tapi udah dibawa naik mobil patroli." Sejenak, Akbar hanya berdiri membisu. Matanya perlahan menajam, rahangnya mengeras. Tapi suaranya tetap pelan. "Di kantor polisi mana?" "Kayaknya dibawa ke Polsek Kertamukti, tapi saya kurang yakin." Tanpa menjawab, Akbar segera masuk ke dalam rumah, mengambil kunci mobil. Ia tidak berkata apa-apa. Tak ada teriakan, tak ada panik. Tapi matanya menyimpan badai. Pak Budi menatap punggung Akbar yang menjauh dengan perasaan tak nyaman. Ia tidak tahu siapa Akbar sebenarnya. Tapi satu hal pasti, siapapun yang memperlakukan Nenek Tina seperti itu, baru saja membuka pintu ke sesuatu yang besar dan berbahaya. Di dalam mobilnya, hatinya berkecamuk, antara khawatir, marah, dan curiga. Ibunya, perempuan paling sabar dan lurus yang ia kenal, diperlakukan kasar oleh penegak hukum. Dan saat itu juga, Akbar tahu satu hal, ada yang harus dibereskan. Mobil Akbar melaju membelah jalan desa, meninggalkan karang jati yang perlahan mulai dibasahi gerimis. Wiper bergerak pelan, membersihkan kaca depan dari butir-butir hujan. Hatinya panas, kontras dengan cuaca yang dingin. Setibanya di depan gerbang Polsek Kertamukti, ia langsung memarkir mobilnya tanpa basa-basi. Langkah kakinya mantap menuju pintu utama. Di dalam, suasana tampak biasa saja. Seorang petugas jaga menyambut dengan santai. Detik berikutnya, suara langkah sepatu berat menggema di lorong kantor polisi. Pintu ruang utama terbuka pelan, dan masuklah seorang pria berseragam militer lengkap. Matanya tajam, dagu tegak, bahunya lebar. Di dadanya tertera nama, Letjen TNI Awibowo. "Selamat sore, ada yang bisa dibantu, Pak?" Akbar menatap lurus ke arah petugas itu. Tatapannya datar tapi tajam, membuat sang petugas sedikit canggung. "Saya mencari ibu saya. Tadi siang dibawa ke sini oleh salah satu anggota kalian. Nama beliau Tina, usia 72 tahun. Petugas itu tampak bingung. Ia membuka buku catatan harian, membalik beberapa lembar, lalu menatap Akbar lagi. "Sebentar ya, Pak, saya cek ke dalam dulu." Beberapa menit kemudian, 2 polisi lain keluar. Salah satunya mengenakan seragam lengkap, dan satu lagi terlihat gugup. Dari dalam kantor terdengar suara samar-samar, seperti seseorang sedang menangis pelan. Akbar langsung melangkah ke arah suara itu. Polisi yang tadi hendak menghalangi, tapi Akbar mengangkat tangan, menghentikannya tanpa berkata sepatah kata pun. Tatapannya cukup untuk membuat mereka diam di tempat. Dan di sanalah ia melihatnya, Nenek Tina duduk di kursi kayu panjang di pojok ruangan, memegangi lengannya yang memar. Di sampingnya, tas kecil tergantung lemas, dan wajahnya terlihat lelah. Bukan karena usia, tapi karena kekecewaan yang mendalam. Akbar mendekat cepat.
Bu, Nenek Tina menoleh pelan. Wajahnya pucat. Begitu melihat Akbar, ia hampir menangis tapi ia tahan. Ia tidak mau anaknya panik. Ton, kamu pulang. Ibu kenapa bisa sampai di sini? Suaranya rendah, tapi terdengar mengguncang. Nenek Tina menatapnya, lalu menghela napas. Ibu ndak tahu, tadi ditilang. Katanya STNK kadaluarsa, padahal kamu baru perpanjangin. Lampu katanya mati, padahal ibu nyalain. Mereka paksa ibu ke sini, Ton. Ibu sudah bilang, ibu ndak salah. Akbar menunduk, mengecek kepala ibunya. Ada bekas darah. Ia mengepalkan tangan. Siapa yang bawa ibu ke sini? Tanyanya sambil berdiri. Tak ada yang menjawab. Ruangan mendadak sunyi. Seorang polisi muda terlihat saling pandang dengan rekannya, lalu akhirnya menunjuk ke arah ruangan kecil di ujung. Pak Dika yang bawa, Pak. Dia sedang laporan di dalam. Akbar berjalan menuju ruangan itu. Tanpa mengetuk, ia membuka pintu. Di dalam duduklah seorang pria berbadan besar, berseragam lengkap. Dialah polisi yang tadi menilang Nenek Tina, Bribka Dika. Ia sedang mengetik sesuatu di komputer, tapi langsung berdiri ketika melihat Akbar masuk. Jadi kau yang memukul ibuku? Tanyanya. Bribka Dika gemetar. Jenderal, saya tidak tahu. Saya, Akbar melangkah pelan mendekat. Kau pikir semua warga bisa kau intimidasi begitu saja? Kau pikir mereka semua tak punya siapa-siapa? Tak ada yang berani bicara. Kepala Polsek yang baru turun dari lantai 2, hampir jatuh saat melihat siapa yang berdiri di ruang tamunya. Maafkan kami, Jenderal. Kami sungguh tidak tahu itu ibu Anda. Akbar menoleh ke arahnya. Seharusnya bukan karena dia ibuku maka kau menghormatinya. Tapi karena dia rakyat. Karena dia warga negara yang tak bersalah. Ibu tua yang kau bawa siang ini, kau pukul kepalanya, kau tuduh tanpa bukti. Wajah Dika berubah, ia menelan ludah. Saya hanya menjalankan tugas sesuai prosedur. Prosedur? Akbar mendekat. Suaranya rendah, nyaris berbisik. Tuduhan tanpa dasar, paksaan dan menyakiti orang tua. Itu prosedur yang kau maksud? Bribka Dika mulai gelisah. Saya tidak bermaksud kasar. Saya hanya ingin diajak ke kantor biar tidak ribut di jalan. Dan kamu pikir tidak ada yang melihat? Tidak ada yang tahu? Akbar menatapnya tajam. Kamu baru saja menabur api di ladang basah. Tapi yang kau bakar bukan ladangnya, ibuku sendiri. Bribka Dika mundur selangkah. Saya minta maaf. Saya tidak tahu kalau dia... Akbar tiba-tiba tak bisa menahan diri. Ia menatap pria itu dalam-dalam, lalu menghajar Bribka Dika di hadapan para polisi lain. Wajahnya penuh emosi, menunjukkan bahwa badai belum selesai. Polisi lain segera melerai mereka dan membawa Akbar ke ruang depan. Bukan karena aku jenderal, kata Akbar dingin. Tapi karena aku anak dari seorang ibu yang telah kau perlakukan seperti sampah. Petugas jaga mencoba bicara. Maaf Pak, tapi kami belum. Simpan saja permintaan maaf kalian, kata Akbar tanpa menoleh. Kepala Polsek langsung maju. Kami bertanggung jawab penuh, Jenderal. Oknum ini akan kami proses. Hari ini juga. Tidak akan ada toleransi. Akbar menatap mereka satu persatu. Pemecatan, tanpa hormat. Masukkan ke daftar hitam. Laporkan ke Propam. Kalau tidak, saya yang akan urus sendiri. Ia membalik badan, berjalan keluar ruangan. Semua polisi yang berdiri hanya bisa menunduk dalam diam. Begitu pintu tertutup, suasana kantor seolah kehilangan napas. Bribka Dika masih di lantai, mencoba berdiri sambil mengusap darah di wajahnya. Bukan lagi karena sakit, tapi karena malu yang tak bisa ia bersihkan. Dan di luar sana, Akbar melangkah ke mobilnya. Di kursi depan, ia melihat ibunya duduk tenang, memandang keluar jendela. Sudah selesai, Bu, katanya pelan. Nenek Tina hanya mengangguk. Kamu ndak pukul orangnya kan? Akbar diam sejenak. Sedikit. Nenek Tina menghela napas. Lain kali, bilang dulu ke ibu kalau kamu tentara besar. Biar ibu tenang. Akbar tersenyum kecil. Ibu nggak perlu tahu aku siapa. Tapi semua orang harus tahu. Ibu itu siapa buatku. Mobil hitam itu pun melaju pelan meninggalkan kantor polisi. Di dalamnya,
Dua sosok duduk berdampingan. Seorang ibu sederhana dan seorang anak yang diam-diam memegang kekuatan besar. Tapi hari itu, bukan pangkat yang membuat orang tunduk. Hari itu, keadilan datang karena seorang anak mencintai ibunya. Hari-hari setelah kejadian itu, Polsek Kertamukti seakan diterpa badai. Berita tentang pemukulan Bribka Dika oleh seorang jenderal TNI menyebar dengan cepat, menembus bahkan keluar wilayah Kertamukti. Para pejabat tinggi mulai berunding di belakang layar, mencoba mencari jalan keluar terbaik dari situasi yang tak terduga ini. Namun, di tengah kecamuk itu, Bribka Dika masih belum bisa menerima kenyataan. Ia duduk terdiam di ruang tahanan kecil, di bawah pengawasan ketat. Hidungnya yang masih terasa perih dan wajahnya yang bengkak adalah pengingat tak terlupakan tentang perbuatannya yang keliru. Tidak ada lagi gelar atau kehormatan yang bisa ia banggakan. Di luar, suasana kantor polisi terlihat berbeda. Polisi yang biasanya bersenda gurau kini melangkah dengan lebih hati-hati. Suara obrolan ringan di ruang jaga terhenti begitu Akbar dan Nenek Tina kembali melewati gerbang. Kali ini tanpa ada kejadian lain yang mengganggu. Namun, meski Akbar tak lagi mendekatkan dirinya pada kantor polisi, jejaknya tetap membekas dalam setiap sudut gedung itu. Semua mata masih memandang penuh rasa takut dan kekaguman, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam ruang rapat kepala polsek, para perwira tinggi memutuskan langkah-langkah yang harus diambil. Kepala polsek yang kian tertekan memanggil beberapa perwira untuk membicarakan hal ini. Pemecatan tanpa toleransi, kata kepala polsek dengan tegas. Saya tidak peduli siapapun yang terlibat. Hukum harus ditegakkan, terutama ketika menyangkut hak-hak rakyat. Sementara itu, Bribka Dika diminta untuk memberikan pengakuan resmi mengenai insiden tersebut. Ia duduk di ruang interogasi, tubuhnya gemetar, dan suaranya serak saat berbicara. Saya tidak tahu siapa dia sebenarnya, Pak. Saya cuma merasa tertekan karena dia menolak, Pak. Semua terlihat tidak beres. Saya khawatir akan terjadi keributan di jalan. Saya hanya menjalankan tugas, katanya terbata-bata. Kepala polsek yang duduk di hadapannya menatap tajam. Tugas apa yang kamu jalankan dengan menarik lengan seorang ibu tua, Dika? Apakah itu prosedur yang benar? Dika menggeleng lemah, tertekan. Tidak, Pak, tapi saya takut. Saya khawatir kalau saya tidak membawa dia akan ribut di jalan dan mempermalukan kami. Dan kamu memilih untuk mengabaikan haknya, ya? Mengabaikan hak seorang warga negara untuk diperlakukan dengan layak dan bermartabat. Kepala polsek menegaskan. Suara tajamnya menggema di ruangan sempit itu. Dika terdiam. Saya salah, Pak. Saya sangat menyesal. Kepala polsek mengangguk pelan, menandakan bahwa keputusan sudah dibuat. Kamu akan segera diproses. Pemecatan akan diajukan ke atasan. Kami tidak akan mentolerir tindakan kasar seperti ini di tubuh kepolisian. Setelah pengakuan itu, Bribka Dika diisolasi dari semua kegiatan dinas. Ia tahu waktunya sudah habis. Keputusan pemecatannya hanya tinggal menunggu tanda tangan dari pihak-pihak terkait. Beberapa hari kemudian, surat keputusan pemecatan Bribka Dika akhirnya dikeluarkan. Keputusan itu yang ditandatangani langsung oleh kepala polsek menjadi bukti bahwa sistem tidak tinggal diam saat ada penyalahgunaan kekuasaan. Kabar pemecatan ini menyebar cepat, tetapi bagi Akbar dan Nenek Tina itu bukanlah tujuan utama mereka. Mereka tidak mencari kemenangan semata. Mereka hanya ingin keadilan. Hari itu Akbar duduk di samping ibunya di rumah kecil mereka. Mereka menikmati teh hangat sambil mendengarkan hujan yang mulai reda. Ketenangan itu terasa sangat berbeda setelah segala yang terjadi. Ton, Nenek Tina memecah keheningan. Ibu nggak mau kamu terlibat lagi dalam masalah seperti itu. Sudah cukup. Jangan buat orang-orang itu semakin takut sama kita. Akbar tersenyum kecil. Tidak, Bu. Ini bukan soal balas dendam. Ini soal memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Dan bahwa kita tidak akan pernah diperlakukan seperti itu. Keadilan harus tetap dijaga. Nenek Tina memandang anaknya dengan penuh kasih sayang. Tapi kamu bisa memilih jalan yang lebih damai, Nak. Akbar menggenggam tangan ibunya dengan lembut. Ibu, damai itu penting.
Tapi kadang, untuk menjaga kedamaian, kita harus berdiri tegak dan melawan ketidakadilan. Mereka duduk dalam diam, mendengarkan suara hujan yang turun perlahan. Ada rasa damai di dalam rumah itu, bukan karena segalanya sudah selesai, tapi karena keduanya tahu bahwa keberanian untuk bertindak demi kebenaran tidak akan pernah sia-sia. Keputusan pemecatan Bribka Dika memicu dampak yang lebih besar daripada yang diperkirakan oleh banyak orang. Polsek Kertamukti, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai pos keamanan biasa, kini menjadi sorotan. Beberapa polisi mulai bertanya-tanya apakah mereka benar-benar bisa mengandalkan sistem ini untuk melindungi mereka dari segala masalah, atau apakah mereka akan terjebak dalam intrik politik yang lebih besar lagi. Namun, di balik ketegangan itu, beberapa perubahan mulai terasa. Beberapa polisi yang tadinya menyalahkan tindakan Bribka Dika kini mulai merenungkan kembali bagaimana mereka bertugas dan bagaimana mereka bisa lebih adil kepada masyarakat. Sementara itu, bagi kepala polsek, meskipun perasaannya campur aduk, antara rasa malu dan kewajiban untuk menegakkan hukum, ada rasa lega ketika masalah ini akhirnya selesai dengan cara yang seharusnya. Bagi Akbar dan Nenek Tina, meskipun mereka merasa puas karena keadilan ditegakkan, perasaan mereka tak sepenuhnya tenang. Meskipun begitu, ada perubahan yang tak bisa mereka hindari, terutama dalam cara orang-orang melihat mereka. Akbar sedang duduk di meja makan, menikmati secangkir kopi. Nenek Tina sedang memasak di dapur, suara sutil dari wajan dan bau harum sayur lodeh menguar ke ruang makan. Ton, Nenek Tina tiba-tiba muncul di pintu dapur dengan ekspresi sedikit khawatir. Ada tetangga yang datang tadi pagi, katanya anaknya yang dari kota mau datang. Dia sempat tanya-tanya soal kamu. Akbar menoleh ke arah ibunya. Siapa? Ada masalah apa? Nenek Tina menggelengkan kepala. Nggak tahu, cuman tanya-tanya aja. Tapi mereka bilang kalau kamu sudah terkenal di sekitar sini. Mereka takut-takut. Akbar menahan senyum. Jadi mereka tahu tentang kemarin? Entah, tapi saya rasa orang mulai bicara. Nenek Tina mengerutkan kening. Tapi saya nggak mau kamu jadi orang yang ditakuti, nak. Yang penting kita hidup dengan benar. Akbar tersenyum lembut. Tenang saja, Bu. Semua yang terjadi bukan untuk membuat orang takut. Itu hanya agar mereka tahu bahwa kita bisa menjaga yang benar. Nenek Tina menghela napas panjang, lalu memeluknya. Saya tahu, nak. Tapi dunia ini penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Sementara itu, di Polsek Gitosari, ada perubahan yang lebih nyata. Kepala Polsek yang awalnya merasa cemas sekarang mulai menilai kembali pendekatannya terhadap masyarakat. Setelah insiden itu, ia memutuskan untuk lebih terbuka dengan warganya, mengadakan pertemuan rutin untuk mendengarkan keluhan mereka, dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat. Namun, meskipun Bribka Dika sudah dipecat, ada yang tetap merasa tidak nyaman dengan cara proses tersebut terjadi. Beberapa polisi yang melihat Akbar datang ke kantor polisi mulai berpikir ulang tentang cara mereka bertindak, bahwa keadilan tidak selalu datang dengan cara yang biasa mereka pikirkan. Beberapa anggota kepolisian yang sebelumnya mengikuti prosedur tanpa berpikir panjang mulai mengajukan pertanyaan tentang apa yang benar-benar menjadi tugas mereka. Apa mereka hanya menjadi alat untuk menegakkan hukum, atau mereka juga harus menjadi pelindung rakyat? Kepala Polsek, yang kini merasa harus menjaga citra kepolisian di mata masyarakat, memutuskan untuk lebih transparan. Ia memulai dengan melakukan rapat evaluasi tentang kejadian tersebut dan bagaimana cara mencegah hal serupa terjadi lagi. Setelah semua yang terjadi, Akbar dan Nenek Tina kembali ke rutinitas mereka. Meski dengan perasaan yang tak lagi sama, keadilan telah ditegakkan, dan meskipun peristiwa yang melibatkan polisi itu sudah berakhir, dampaknya masih terasa di setiap sudut desa dan kota kecil itu. Masyarakat mulai membuka mata, dan Akbar, meskipun tidak mencari pengakuan, menyadari bahwa tindakannya telah memberikan semacam pengaruh yang tidak terduga. Di rumah mereka yang sederhana, Akbar dan ibunya sering duduk berdua, berbicara tentang segala hal, tentang kehidupan, dan tentang keadilan yang mereka perjuangkan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini bukanlah tentang siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang prinsip yang mereka pegang teguh,
keberanian untuk berdiri di sisi yang benar. Masyarakat desa yang sebelumnya diam, kini mulai lebih berani untuk bersuara. Mereka tahu bahwa ketika ketidakadilan terjadi, ada orang yang berani melawan. Akbar, dengan segala ketenangannya, telah menjadi simbol keberanian yang diam-diam menginspirasi banyak orang. Namun, meskipun banyak yang memandang dengan hormat, bagi Akbar dan Nenek Tina, yang terpenting adalah mereka dapat hidup dengan tenang, saling mendukung, dan tahu bahwa setiap tindakan yang mereka ambil adalah untuk kebaikan bersama. Hidup ini tidak selalu tentang kemenangan, kata Akbar suatu hari kepada ibunya, tapi tentang memilih untuk melakukan yang benar, meskipun dunia berkata sebaliknya. Cerita ini membawa kita pada sebuah perjalanan emosional yang penuh ketegangan. Namun pada akhirnya memberikan sebuah pesan yang kuat tentang keadilan, keberanian, dan kekuatan cinta seorang anak terhadap ibunya. Akbar, meskipun seorang jenderal dengan kekuatan yang besar, tidak pernah melupakan prinsip dasar yang diajarkan ibunya, untuk selalu berbuat baik dan tidak pernah membiarkan ketidakadilan terjadi begitu saja. Peristiwa di Polsek Kertamukti adalah titik balik yang mengubah banyak hal. Bukan hanya untuk Akbar dan Nenek Tina, tetapi juga bagi mereka yang menyaksikan atau mendengar kisah ini. Keberanian Akbar untuk berdiri melawan penyalahgunaan kekuasaan menjadi simbol bagi masyarakat bahwa mereka tidak harus takut untuk memperjuangkan hak mereka, meskipun kadang itu berarti melawan sistem yang kuat. Keadilan yang tegak tanpa pandang bulu. Kejadian ini mengingatkan kita semua untuk selalu menuntut keadilan tanpa memandang status atau jabatan seseorang. Ketika melihat ketidakadilan, kita harus berani untuk bersuara dan bertindak, meskipun itu sulit dan penuh risiko. Pentingnya integritas dalam pekerjaan. Dalam setiap profesi, terutama dalam kepolisian atau penegak hukum, integritas harus menjadi prioritas utama. Setiap tindakan harus didasarkan pada prinsip keadilan, bukan sekadar mengikuti prosedur atau menuruti tekanan dari pihak lain. Dampak keberanian individu terhadap masyarakat. Tindakan seorang individu, meskipun tampak kecil, dapat memberi dampak besar bagi masyarakat. Keberanian Akbar untuk melawan ketidakadilan tidak hanya mengubah jalannya kehidupan ibunya, tetapi juga memberikan pengaruh pada orang-orang di sekitarnya yang mungkin selama ini takut untuk berbicara atau bertindak. Pentingnya memahami perspektif lain. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk melihat dunia dari perspektif orang lain. Tindakan yang kita anggap benar mungkin memiliki dampak yang lebih besar, baik secara langsung maupun tidak langsung pada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dan bijaksana dalam bertindak. Kekuatan cinta keluarga. Pada akhirnya, cerita ini menunjukkan bahwa kekuatan terbesar dalam hidup ini bukanlah status atau jabatan, tetapi cinta keluarga. Akbar dan Nenek Tina menunjukkan bahwa apapun yang terjadi, mereka akan selalu saling mendukung dan berjuang bersama. Hidup memang tidak selalu mudah. Namun, dengan prinsip yang benar, keberanian untuk bertindak, dan dukungan dari orang-orang terdekat, kita bisa menghadapi apapun yang datang. Seperti Akbar dan Nenek Tina, kita semua dapat berjuang untuk keadilan dan kebenaran, apapun tantangannya.